Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami diingatkan oleh Santo Paulus, bahwa ada banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat kita yang membuat orang tidak lagi menggunakan akal sehat, menggunakan hukum, peraturan yang ada, bahkan dilanggar. Betapa pentingnya hukum peraturan, tetapi lebih penting adalah belas kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Korintus hari ini mengingatkan kita akan penyelewengan, penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita. Dikatakan oleh Paulus bahwa dia mendengar kehidupan yang tidak wajar di dalam kota Korintus, di mana seorang anak hidup dengan istri bapaknya. Ya, incest, katakanlah seperti itu, ibu dan anak. Dan itu bukan hanya dulu terjadi pada zaman Paulus, tapi juga sekarang banyak kali orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Kita bisa mendengar LGBT, ya, di mana orang perempuan dan perempuan, laki dan laki, kemudian laki diubah transgender menjadi apa? Yang laki menjadi perempuan, perempuan yang menjadi laki, ya. Kemudian juga ada yang hidup suami istri, satu laki, berapa perempuan, poligami dan poliandri dan seterusnya. Dan kemarin kebetulan saya melihat juga praktek di Irlandia, di mana transgender menjadi pelajaran di sekolah, yang diwajibkan di sekolah, dan kalau tidak sesuai maka guru itu akan dipenjara. Jadi transgender itu jadi seperti halnya seolah-olah memperbolehkan hal-hal yang secara alamiah sebetulnya dilanggar, gitu loh. Dan dianggap sebagai suatu yang wajar, yang normal. Ya, maka kemarin saya melihat ada seorang guru di Irlandia yang ditangkap karena tidak mau mengajarkan tentang transgenderism. Ya. Jadi orang melampaui gender laki atau perempuan dan bisa melakukan apa yang mereka maui. Dan kemarin di TV viral bukan di TV, di medsos viral seorang anak gadis mati karena diperkosa oleh temannya yang di bawah umur, 4 orang sampai dibunuh. Ini baru saja saya mendengar dari anak postulan saya, ada seorang gadis yang juga diperkosa umur SMP, diperkosa oleh teman-temannya 4 orang anak SMA. Ini semua karena moral yang tidak bisa diterima oleh hukum peraturan biasa, tetapi menjadi seolah-olah normal dan bisa terjadi. Inilah kemerosotan dari moral dari kehidupan. Jadi sekali lagi, moral tetap penting, hukum tetap penting, sangat penting supaya orang bisa hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Tetapi hukum peraturan bukanlah segala-galanya. Ya. Dan Yesus mengatakan itu ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh tangan kanannya, ya, di hari Sabat. Jadi ini adalah suatu hukum yang antara hukum yang harus ditaati, tapi juga yang tidak boleh menjadi segala-galanya. Jadi keseimbangan antara hukum yang harus menaati, disiplin-disiplin, ketaatan yang perlu supaya tidak terjadi malapetaka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan moral. Ya. Itulah masyarakat kita. Nah, karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus satu hal, mengajarkan tentang pentingnya hukum, tetapi tidak boleh hukum diperlakukan di atas segala-galanya. Kasihlah yang harus menjadi patokannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di sini Yesus menunjukkan bahwa agama kita bukan agama hukum, bukan agama kata-kata, bukan agama peraturan, tapi agama relasional. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka segala-galanya terjadi. Ketika kita melihat paus yang datang ke Indonesia, meskipun kita tidak bertemu, langsung menyalami, tetapi
pengalaman kehadiran Paulus itu adalah kehadiran yang mengharukan, menyentuh, menjamah. Dan itulah yang terjadi ketika kita mengalami, merasakan kesentuhan Tuhan, maka itu akan mengubah seluruh hidup kita. Ya. Nah, maka saudaraku, mari kita berusaha meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan bagaimana itu terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yaitu berjumpa dalam keheningan dan kesunyian. Dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu membuat hati kita berdamai, tenang, tentram, dan orang memiliki apa? Belas kasihan kepada orang lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita berusaha hidup dalam tenang. Ketenangan itulah, hening itulah yang membuat kita berdoa. Dan berdoa itulah yang membuat kita beriman. Beriman itulah yang membuat kita kemudian belas kasihan, karya kebaikan bagi orang lain. Jadi saudaraku terkasih, mari kita belajar hening sejenak dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hening dan sunyi kita muncul rasa untuk berdoa karena kita tidak punya apa-apa, karena kita tidak bisa apa-apa, dan kita bisa mengolah dorongan-dorongan nafsu dalam diri kita dan menjadi teguh dan kuat dalam menjalankan kehidupan. Semoga kita dipanggil untuk mewartakan Kristus, kedekatan dengan Kristus sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Bukan pribadi yang jauh, pribadi yang membuat kita kosong, tapi pribadi yang kita bersatu di dalam Tuhan. Dan kesatuan itulah yang membuat kita tenang, damai, karena ada Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang mengasihi kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk mencari keheningan bersama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.